Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya sudah pada hadir. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Sebelum berdoa, marilah kita nyanyi dulu, ya. Ayo kita nyanyi, persiapan. 1, 2, 3. Tangannya ke atas, pegangan di pinggang, pindahkan ke bahu, pegang kepalamu. Tangan kanan ke depan dan kiri menyusul. Ayunkan tanganmu, lipat keduanya. Wahidun, satu ini, dua salah satu, tiga siap berdoa. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini semuanya tampak sudah sarapan, tampak sudah mandi. Sudah sarapan apa belum? Sudah pada mandi apa belum? Sudah. Tentunya kalian sarapan dengan berbagai macam menu. Ada yang makan pakai sayur, ada yang pakai telur, juga pakai ikan. Siapa yang suka sayur? Dari kelompok 1. Sayur apa yang kalian sukai? Apa? Kangkung. Mungkin dari kelompok 2 sayur apa yang disukai? Bayam. Ada lagi selain bayam? Kangkung sama dengan kelompok 1. Untuk yang ini apa yuk? Kelompok 3? Ada yang wortel, ada apa lagi sayur yang kalian ketahui? Terong. Anak-anak, dari berbagai macam sayuran ataupun buahan itu merupakan hasil dari tumbuhan. Hasil dari apa? Tumbuhan. Ataupun bahan makanan pokok kita. Dari tumbuhan juga makanan pokok kita apa? Nasi, ada jagung, ada juga ketela. Itu juga berawal dari tumbuhan yang kita tanam, yang ditanam oleh Pak Tani. Juga ada tumbuhan di sekitar kita. Misalnya, bayangkan anak-anak, jika di sekitar kita tidak ada tumbuhan, gimana rasanya anak-anak? Ayo, tentunya akan akan terasa panas, gerah, kata Mbak Yasi. Karena tumbuhan itu adalah penghasil oksigen. Misalnya jika ada kendaraan lewat, kalau tidak ada tumbuhan, asap dari kendaraan langsung masuk ke hidung kita. Oleh karena itu, fungsi dari tumbuhan yang ada di bumi itu sangatlah banyak sekali anak-anak. Oleh karena itu, buka buku kalian IPAS. Apa IPAS? Tahu IPAS? IPAS itu gabungan dari ilmu pendidikan sosial dan pendidikan ilmu alam. Buka halaman 6. Yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Anak-anak, sekarang kita pelajari tentang tumbuhan ini dan fungsi dari organ tumbuhan tersebut. Anak-anak, tumbuhan itu sebenarnya sama dengan manusia. Mereka juga perlu makan, perlu minum, juga perlu bergerak. Dapat bergerak maksudnya. Tumbuhan ini ternyata dapat bergerak anak-anak. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Tertiup angin. Maksudnya bergerak tertiup angin. Bisa ke kanan atau ke kiri.
Bukan berarti bergerak itu tumbuhan dapat berjalan-jalan, tidak anak-anak. Kalau kita dapat berjalan, ini punya organ seperti batang atau tangan seperti akar. Kalau kita tentunya bukan akar di sini, tetapi kaki. Siapa yang tahu fungsi dari akar anak-anak? Mas Jordan apa Mas Jordan? Menyerap air. Untuk menyerap air. Ada lagi ayo yang di sini. Apa? Untuk menyuburkan tumbuhan. Untuk menyuburkan tumbuhan katanya Mas Vino. Ayo kelompok 3, kira-kira apa? Ada yang menyerap air, ada yang menyuburkan tumbuhan, menghijaukan tumbuhan. Ada lagi? Jadi fungsi dari akar adalah untuk menyerap air, kemudian dan nutrisi kemudian disalurkan ke batang, oleh batang disalurkan kepada bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Ya, itu fungsinya dari akar. Akar itu selain ada di dalam tanah, juga ada yang di atas tanah atau di pohon. Siapa yang tahu kira-kira pohon apa yang akarnya di pohon apa, Mbak? Pohon beringin, pinter. Jadi pohon beringin itu akarnya ada yang di atas juga. Sudah lihat pohon beringin apa belum? Akar ini juga ada yang dapat dimakan ternyata anak-anak. Ya? Kira-kira apa? Singkong. Coba yang sini. Akar yang dapat dimakan apalagi selain singkong? Kentang atau umbi-umbian. Ada wortel, itu juga termasuk kentang. Itu termasuk akar yang dapat dimakan. Ternyata karunia Tuhan itu luar biasa anak-anak. Akar saja juga ada yang dapat dimakan. Kemudian kita setelah akar naik ke atas, batang. Coba kelompok 2, fungsi dari batang apa? Ayo, siapa yang tahu? Kelompok 2, fungsi dari batang? Menghantar air. Siapa lagi? Katanya Mbak Cindy menghantar air. Apa? Nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Menghantar air dan nutrisi makanan ke bagian tumbuhan. Dari sini kemudian naik ke batang, kemudian oleh batang dialurkan ke daun, kemudian menjadi buah, ke bunga. Itu fungsi dari batang. Selain itu ya, dengarkan, jika tumbuhan tidak ada batang, kira-kira apakah dapat menyalurkan air? Tidak. Kemudian batang juga berfungsi untuk merekatkan daun ke batang. Kemudian buah ke batangnya juga, bunga ke batangnya juga. Ibarat manusia, batang itu adalah badan. Ya, tempat merekatnya tangan, merekatnya kepala, kaki, dan lain-lain. Itu fungsi dari batang. Lalu setelah batang kita naik ke daun. Iya. Siapa yang tahu fungsi dari daun, anak-anak? Saya. Apa Mbak Geisa? Sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Sebagai tempat untuk membuat makanan. Ibarat rumah kita, anak-anak, daun itu adalah dapurnya. Ya, ibarat rumah kita, daun itu adalah dapurnya untuk memasak, memproduksi makanan di sini di daun ini. Ya. Ini ibarat rumah adalah dapurnya. Kenapa? Karena kalau rumah tidak ada dapurnya, kita tidak bisa memasak. Dan saya tanya, kenapa daun berwarna hijau? Ayo, siapa yang tahu? Karena ada zat hijau katanya Mas Afan. Karena apa? Ayo. Karena daun mempunyai zat hijau daun, jadi berwarna hijau. Kemudian anak-anak, setelah daun ada yang namanya bunga. Nah, bunga ini adalah merupakan tempat berkembang biak dari sebuah tanaman tersebut, tempat perkawinan dari pertumbuhan tersebut. Jadi misalnya ibarat bunga apa, ayah kita yang ada di sawah itu setiap malam pergi ke sawah. Tahu kalian? Ngapa?
Ngawin, buah naga. Ya. Kita ambil benang sarinya, lalu kita masukkan ke putih. Nah, itu merupakan perkawinan dari buah naga. Perkawinan dari buah naga. Tapi ada juga tanpa bantuan manusia. Mas Vino, apakah ada perkawinan yang tanpa bantuan orang manusia, Mas Vino? Ada. Buah naga. Jagung yang tertiup oleh angin, akhirnya benang sarinya jatuh ke putih. Nah, itu nanti terus kemudian tumbuh menjadi buah dan biji. Lalu yang terakhir adalah buah, anak-anak. Buah. Siapa yang suka makan buah, anak-anak? Saya. Buah apa yang kalian senangi? Buah mangga. Apalagi apel, ada durian, jambu, babeh, dan lain-lain. Di dalam buah itu ada yang namanya kulit buah, ada yang namanya daging buah, ada juga biji buah. Yang dapat kita makan apanya, anak-anak? Dagingnya. Daging buah seperti daging buah mangga. Yang kita makan itunya dagingnya kalau sudah masak, bukan bijinya, tapi dagingnya. Kemudian kulitnya dibuang. Dagingnya kita makan, dan di dalam daging ada yang namanya biji dari buah. Biji tersebut dapat kita tanam di tanah, kemudian akan tumbuh buah mangga yang baru. Ya, akan tumbuh buah mangga yang baru. Kemudian setelah buah mangga tersebut tumbuh menjadi besar, dia juga akan mempunyai buah kembali. Ya, jadi anak-anak, buah ini di dalamnya ada biji. Biji itu ada yang mempunyai kepingan satu, ada yang mempunyai kepingan dua. Yang mempunyai kepingan satu itu namanya biji monokotil. Ya, sudah dapat menjawabnya. Kemudian yang mempunyai kepingan dua disebut dikotil. Terus gini, anak-anak, kira-kira di rumah kalian itu apakah punya buah-buahan, misalnya mangga atau rambutan? Punya mangga, punya rambutan. Kalian lihat di dalam mangga itu bijinya, apakah itu monokotil, apakah itu dikotil. Lihat, kalau kepingannya dua berarti itu dikotil, kalau kepingannya satu berarti monokotil. Anak-anak, kiranya ini mungkin ada yang dapat ditanyakan? Mbak Gesa, mungkin aja Mbak Gesa tanya. Apakah proses perkawinan jagung harus dibantu dengan manusia? Apakah proses perkawinan jagung dapat dibantu manusia? Tidak. Pertanyaan yang bagus nanti dulu. Itu adalah pertanyaan yang bagus dari Mbak Gesa. Siapa yang dapat menjawab? Mas Vino? Tidak, tetapi dibantu oleh lebah. Dibantu oleh lebah. Ada lagi selain dibantu oleh lebah? Proses perkawinan dari jagung? Ada lagi? Ada? Dibantu oleh siapa, Mas? Angin. Dibantu oleh angin. Jadi tumbuhan jagung itu kita tidak usah ikut mengawinkan. Sudah dibantu oleh angin. Ketika ada angin kencang, wush. Nah, itu berarti proses perkawinan sudah terjadi. Kemudian lebah yang hinggap di benang sari, kemudian hinggap lagi ke putih. Nah, itu juga merupakan proses perkawinan. Ya, ada lagi yang dapat ditanyakan? Yang mau ditanyakan ada lagi? Tidak. Mungkin dari sana kelompok 2. Pak, Apakah monokotil itu dari Mas Jordan? Ada kelompok 2, kelompok 1 yang bisa menjawab dari Mas Jordan. Ayo Mbak Uma. Biji yang satu. Ayo disempurnakan. Itu sudah betul. Ada yang betul?
Biji berkeping satu. Biji berkeping satu. Ya tadi biji berkeping satu, ada biji berkeping satu, juga ada biji yang berkeping dua. Biji berkeping dua. Kalau berkeping satu namanya apa tadi? Monokotil. Kalau berkeping dua berarti dikotil. Sudah paham Mas Jordan? Sudah paham. Ada lagi apa tidak? Tidak. Sekarang Pak Guru yang bertanya. Ayo coba. Apakah fungsi akar ini anak-anak? Menyerap air. Menyerap air, kemudian juga nutrisi yang disalurkan ke batang dan ke atas. Jadi itu fungsi dari akar. Misalnya kalau tumbuhan tidak ada akar, apa yang terjadi? Tumbuhan akan mati dan akan mudah dicabut. Dicabut akan lebih mudah. Kalau terkena angin akan mudah rubuh anak-anak. Ya, itu akar. Kemudian fungsi dari daun. Ayo, siapa yang bisa? Fungsi dari daun. Sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Tadi saya katakan bahwa daun itu merupakan dapur bagi tumbuhan. Ya, sudah tidak ada yang lagi ditanyakan. Pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Kiranya hanya itu, belajar di rumah dengan giat. Jangan lupa belajar di rumah. PR-nya juga dikerjakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.